Ya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin biar nggak kelamaan, jadi mungkin sedikit intro. Beliau memang sekarang bekerja di salah satu market di US gitu ya, dan udah cukup lama mungkin ya. Nah mungkin supaya lebih cepat eh, waktu dan kesempatan saya persilakan ya Mas Rusdi ya. Nah nanti seperti biasa Mas, jadi enaknya itu sesinya saya ngikut apakah Mas Rusdi mau share terlebih dahulu baru Q&A di akhir, atau Mas Rusdi mungkin di sela-sela setiap quarterly mungkin bisa di open question supaya teman-teman mungkin ada pertanyaan yang kesulitan gitu kan untuk memahami, bisa dijelaskan di awal ya. Itu mungkin Mas Rusdi. Ya, silahkan. Mungkin intro dulu ya Mas Rusdi ya, sebelum kita masuk ke materi. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya di Indonesia, teman-teman semua. Suara saya jelas ya? Jelas, selamat malam Mas Rusdi. Jelas. Intro dulu ya. Ini LinkedIn saya ada di slide ini. Kalau mau connect silahkan. Saya sekarang memang lagi di US, di Seattle tepatnya. Eh, Sekarang ini saya ngerjain projectnya Ericsson untuk AT&T, swap Nokia. Jadi Nokia di AT&T di swap sama Ericsson, dan apa namanya disiapkan networknya untuk menuju Open RAN ya. Kira-kira high levelnya gitulah. Ya saya masuk ke US itu tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah. Tahun 2006, udah ganti-ganti project beberapa kali. Ini nggak tahu yang keberapa ya. Karena di sini memang kalau nggak jadi full time, not sure itu project selalu berubah-ubah. Tapi alhamdulillah saya udah dari 2015 di Seattle. Ketika saya datang di US itu saya di Virginia dulu, dekat Washington DC. Kemudian pindah ke sini tahun 2015. Kira itu aja dulu ya, supaya tidak memakan waktu banyak, karena hari ini saya udah janjian mau hiking, jadi saya ada hard stop di 1 jam ke depan. Saya harus siap-siap juga. Untuk tekniknya, sepertinya saya presentasi dulu ya, atau saya share apa yang saya siapkan. Nanti di akhir acara mungkin kalau ada waktu kita bisa Q&A. Kalau enggak kita bisa lanjutkan di kemudian hari insya Allah ya. Jadi teman-teman, untuk hari ini insya Allah kita akan berdiskusi tentang topik yang menurut saya sangat penting untuk dipahami dalam proses data analisis atau data science. Apa namanya, salah satu proses yang harus dilakukan pertama kali ketika kita menerima data atau kita meretrieve data dari sumbernya adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA. Hari ini insya Allah saya akan sampaikan sedikit teori dari EDA ini, ada 3 atau 4 slides, dan kemudian kita nanti sama-sama melihat demonya dengan Python code, hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan atau kita kerjakan untuk memahami atau mendiscover insight dari data itu ya. Oke. Hanya disclaimer saja ya. Kita semua masih belajar sini. Saya salah satu yang mempercayai bahwa salah satu cara terbaik untuk belajar itu adalah to teach ya. There's no better way to learn than to teach. Jadi ketika kita tahu tentang sesuatu, untuk lebih memahami lebih lanjut, itu sebaiknya kita men-sharekan kepada yang lain gitu ya, kepada teman kerja, kepada siapa saja gitu, sehingga dari proses itu akan lebih stick gitu ke memori kita. Biasanya itu yang
yang apa namanya saran yang saya berikan untuk teman-teman yang baru menekuni hal baru gitu ya, atau teman-teman banyak yang baru terjun ke dunia data science. Jadi di presentasi ini mungkin nanti ada teman-teman yang saya nggak tahu nih backgroundnya teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang sudah pernah atau yang sudah menjadi data scientist atau data analis atau baru yang terjun ke data science ini. Nanti di presentasi ini mungkin ada banyak istilah yang muncul gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru belajar data science, semoga presentasi saya hari ini tidak terlalu mengintimidasi ya dengan istilah-istilah atau term yang saya sampaikan, karena memang begitulah adanya gitu ya. Tetapi yang bisa saya sarankan adalah mungkin teman-teman siapkan pensil dan kertas gitu atau pakai OneNote untuk mencatat istilah-istilah atau terminologi yang akan disampaikan di sini. Jangan terlalu memporsir untuk tahu dalam satu pertemuan gitu, tapi apa namanya ya dicatat aja dulu. Nanti di kemudian hari bisa didiskusikan lagi atau di search sendiri di Google lah gitu ya. Kira-kira apa itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya perlu penjelasan lebih lanjut, nanti kita bisa diskusikan juga di grup atau di media lainnya gitu. Jadi itu saran saya untuk pertemuan kali ini ya, bagi yang baru terjun ke data science.